tadi tentang ini ya, resiko yang ditimbulkan dari Omnibus Law ya, jelas ya, banyak sekali sebenarnya kalau misal dikaji ya. Pertama itu dari segi kemunculannya ya, dari Omnibus Law yang awalnya baru rancangan kemudian sudah disahkan menjadi undang-undang. Selama prosesnya kan melanggar Undang-Undang Nomor 12 ya tahun 2011 itu di pasal 10 ayat 1 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya itu harus melibatkan masyarakat gitu. Terutama kan yang harusnya yang dilibatkan itu adalah pihak-pihak yang terdampak ya dengan aturan Omnibus Law. Betul. Ini seperti petani, nelayan, buruh, dan kelompok-kelompok yang sekitarnya ya, yang rentan. Nah di situ kan tidak ada pelibatan. Kalau misalkan di berbagai media itu banyak beredar ya bahwa draft RUU itu, kemudian naskah akademiknya itu juga sulit untuk diakses atau belum di-upload ya, sehingga publik juga ingin mengetahui ya isi daripada rancangan tersebut juga sulit gitu. Kemudian juga dari segi aturan-aturan ya yang ada di Omnibus Law ini, nah ini mengarah kepada ini namanya istilahnya bisa menjadi pijakan ya, bagaimana penguasa itu menjalankan kekuasaan itu dengan diktator ya, dan mengarah kepada penyalahgunaan wewenang atau bisa diistilah abuse of power. Misalnya di pasal 162 dan 166. 162 itu disebutkan kan bagaimana pemegang kekuasaan itu yang yang seharusnya dijalankan ya oleh pemerintah pusat, menteri dan pemerintah daerah itu kan diamputasi ya, sehingga hanya mencukupkan pada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat yang dimaksud itu adalah presiden gitu. Dan presiden itu juga di pasal 166 memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi ya kepada pemerintah daerah. Bila pemerintah daerah itu menjalankan perda yang sebenarnya dicabut oleh pemerintah pusat. Atau misalkan kalau pemerintah daerah itu memberikan izin usaha, yang usahanya itu tidak terintegrasi juga itu dengan apa yang dimau oleh pemerintah pusat, maka pemerintah pusat bisa memberikan sanksi. Nah ini kan bertentangan ya dengan konsep otonomi daerah. Nah ini bertentangan lah istilahnya dengan apa yang mereka tentukan gitu dalam menjalankan roda pemerintahan itu. Tadi ya kekuasaan penuh juga berada di tangan pemerintah pusat itu. Salah satu poinnya sih menegasikan kewenangan otonomi. Menegasikan kewenangan untuk otonom. Termasuk juga wewenang ya. Pemerintah pusat juga memberikan yang menjadi penentu wewenang dalam usaha migas, baik itu di hulu dan di hilir. Nah, kemudian juga pengaruhnya sebenarnya seperti apa gitu terhadap konsep hukum kita gitu bukan kita sih, mereka ya. Ternyata kalau ditelusuri kan apa yang diadopsi ini mengacu kepada civil law ya. Dan prinsip yang memiliki prinsip istilahnya corpus juris civilis, ini mengacu pada hukum Romawi. Nah intinya mah ini bahwa
mengutamakan ya istilahnya peran dan fungsi di aspek penyidikan. Yang penyidikan itu kan adalah tindakan penyidik ya, dalam mengumpulkan ya berbagai bukti-bukti gitu untuk membuat terang dalam mengarahkan ya, penindakan tindak pidana gitu. Follow-up-nya itu seperti apa gitu. Sehingga menemukan tersangka. Namun ya itu problemnya itu yang diingini ya dari sistem hukum ini adalah sinkronisasi kerapihan gitu. Dari segi adanya Omnibus Law justru sebenarnya yang terjadi adalah penafsiran ulang gitu, dan yang dihasilkannya justru menimbulkan multitafsir. Nah di sini yang jadi poin bahwa Omnibus Law ini justru semakin mengarahkan pada penyidikan ya, kewenangan penyidikan yang tumpang tindih gitu. Apa yang tadinya harapannya ya ada sinkronisasi ya, kerapihan dari koordinasi penyidikan. Nah justru yang terjadi bisa terjadi ya yang namanya ego sektoral dan karena ada penafsiran yang multitafsir ini gitu, dan juga istilahnya hukum yang hendak mengarah kepada keadilan itu menjadi jauh gitu dari harapan. Mungkin ini terakhir ya, terkait dengan arah sentralisme atau arah dari hukum yang mengarah kepada sebagai alat pendukung kekuasaan yang otoriter. Terakhir ini kan pengaruhnya kepada Islam ya. Ini mah monohok, yaitu mengancam madrasah dan pesantren. Misalnya di pasal 62 ya, ini disebutkan keberadaan satuan pendidikan formal dan non formal wajib mendapatkan izin dari pemerintah pusat gitu. Di antaranya harus memenuhi syarat pendidikan, jumlah, kualifikasi dan seterusnya. Nah, kalau misalkan penyelenggaraan pendidikan ya di pasal 71 itu kalau misal di luar dari izin pemerintah pusat, maka